Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Apriliana dengan NIM STI 2023-03568 akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Optimasi Endoboard untuk Analisis Sentimen Review DeepSeek. Penelitian ini disusun oleh Muhammad Sunan, Unique Desire Aris Resiloy, Desi Endriani, Cici Suhaini, Bagus Sartono, dan Gary Alfadito. Fokus utama penelitian ini adalah meningkatkan performa model Endoboard dalam klasifikasi sentimen. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan performa model Endoboard dalam klasifikasi sentimen menjadi 3 kategori, yaitu positif, netral, dan negatif. Dataset yang digunakan berasal dari review aplikasi DeepSeek di Play Store, sehingga mencerminkan data nyata dari pengguna. Metode utama yang digunakan adalah kombinasi back translation sebagai teknik augmentasi data dan hyperparameter tuning untuk optimasi model. Dataset yang digunakan berjumlah 2.672 review dengan distribusi sebagai berikut. 951 data positif, 901 data netral, dan 820 data negatif. Data dikumpulkan melalui proses scraping dari Play Store. Untuk pelabelannya, awalnya menggunakan bantuan GPT-4o, kemudian dilakukan verifikasi manual secara sampling untuk memastikan kualitas data. Pipeline penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama, web scraping, yang kedua, labeling, yang ketiga, processing, yang keempat, augmentasi, yang kelima, training. Penelitian ini juga menekankan reproducibility, yaitu dengan menyimpan seed, versi tokenizer, dan konfigurasi hyperparameter di setiap percobaan. Pada tahap processing, dilakukan beberapa langkah seperti yang pertama, cleaning data dari HTML dan emoji. Yang kedua, normalisasi teks seperti huruf kecil dan kata informal. Yang ketiga, tokenisasi menggunakan tokenizer Endoboard. Untuk augmentasi, digunakan metode back translation, yaitu menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa lain, seperti Inggris atau Prancis, lalu kembali ke bahasa Indonesia. Tujuannya adalah menambah variasi data agar model lebih robust, meskipun ada risiko kesalahan penerjemah yang bisa menambah noise. Dalam penelitian ini, dilakukan pengunci beberapa kombinasi hyperparameter, yaitu epoch 3, 5, dan 10, learning rate 2E-5 dan 5E-5, batch size 16 dan 32. Setiap kombinasi diuji dengan seed yang sama. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil terbaik yang diperoleh adalah akurasi sebesar 93,95%, F1 score sebesar 0,94%. Konfigurasi terbaik adalah epoch 10, learning rate 2E-5, dan batch size 16. Sebagai pertandingan, pertama, tanpa augmentasi, hasil hanya mencapai 89,04%. Dan untuk model baseline random forest hanya 85,30%. Ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan cukup efektif. Kemudian ada analisis. Dari hasil eksperimen dapat disimpulkan bahwa back translation meningkatkan variasi data sehingga meningkatkan akurasi. Epoch yang lebih tinggi membantu model konvergen lebih baik. Batch size kecil memberikan generalisasi lebih baik. Learning rate kecil membuat training lebih stabil pada model besar seperti Endoboard. Kelebihan penelitian ini antara lain, yang pertama, menggunakan data nyata dari pengguna. Kedua, kombinasi metode yang efektif. Yang ketiga, evaluasi matrik yang lengkap. Sedangkan keterbatasannya, yaitu ada dataset hanya dari satu aplikasi, risiko noise dari hasil terjemahan, dan yang terakhir, waktu training lebih lama sekitar 50%.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kombinasi back translation dan hyperparameter tuning berhasil meningkatkan performa Indoper secara signifikan. Rekomendasi yang diberikan yaitu ada gunakan argumentasi secara terkontrol, gunakan learning rate kecil dan batch size kecil, dan yang terakhir terapkan early stopping. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mencoba dataset lain dan metode argumentasi yang lebih canggih. Perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.